Halo, selamat datang. Hari ini kita akan bedah bareng satu kitab yang luar biasa dalam, judulnya Futuhul Ghaib atau Penyingkapan Kegaiban, karya Syekh Abdul Qadir Jailani. Anggap aja ini bukan sekedar buku biasa ya, tapi ini tuh semacam peta perjalanan spiritual yang menantang tapi sekaligus mencerahkan banget. Jadi, yuk kita mulai perjalanan ini sama-sama. Perjalanan kita dimulai dengan satu kalimat undangan yang kayaknya misterius banget ini. Buanglah dirimu dan datanglah kepadaku. Nah, ini dia intinya. Inti dari semua yang akan kita bahas. Sebuah tantangan buat ngelepasin sesuatu yang paling nempel sama kita, yaitu diri kita sendiri, supaya kita bisa nemuin sesuatu yang jauh lebih besar. Pertanyaannya, artinya apa sih ini? Menurut Syekh Abdul Qadir, titik awal perjalanan kita semua itu ada di dalam sebuah penjara. Tapi ini bukan penjara berdinding besi ya. Ini penjara yang kita ciptain sendiri, yaitu penjara ego dan hawa nafsu kita. Disinilah kita semua memulai, tanpa sadar kita terperangkap oleh diri kita sendiri. Nah, di titik awal ini, kita tuh dihadapin sama persimpangan jalan yang krusial. Mau jadi hamba diri sendiri, yang hatinya, pikirannya, kesenangannya semua terikat sama dunia dan isinya, atau kita mau pilih jalan jadi hamba Tuhan, yang mendambakan sesuatu yang lebih abadi, yang kesenangannya ada pada Sang Pencipta. Pilihan inilah yang akan menentukan kemana arah perjalanan spiritual kita. Oke, terus gimana caranya keluar dari penjara diri ini? Apa kita pasrah aja? Ternyata enggak. Kitab ini ngejelasin kalau ini adalah sebuah proses yang aktif. Ada langkah-langkah yang benar-benar nyata yang harus kita ambil buat ngelepasin belenggu itu. Ternyata proses pelepasan diri ini ada tahapannya loh, dan sangat jelas. Perjalanannya itu bergerak dari luar ke dalam. Kita mulai dari yang paling luar dulu, misahin diri dari keramaian dan pengaruh lingkungan. Terus, kita masuk lebih dalam lagi, misahin diri dari nafsu dan keinginan pribadi. Sampai puncaknya, yang paling berat, kita melepaskan kehendak dan ambisi kita sendiri. Nah, ini bagian yang mungkin bakal nge-challenge pemikiran kita banget. Gimana kalau semua kesulitan, penderitaan, dan ujian hidup itu sebenarnya bukan hukuman? Gimana kalau semua itu justru alat yang paling penting buat pertumbuhan spiritual kita? Teks ini ngajak kita buat ngelihat lagi makna di balik setiap kesulitan yang kita hadapi. Coba deh, perhatiin polanya. Kayaknya kita semua pernah ngalamin ini kan? Waktu masalah datang, refleks pertama kita adalah coba selesain sendiri pakai kekuatan kita. Kalau udah mentok, kita lari ke orang-orang yang kita anggap punya kuasa, entah itu atasan, dokter, atau siapapun. Dan baru setelah semua jalan buntu, kita ingat Tuhan. Sering banget kita jadiin Dia pilihan yang paling terakhir. Dan disinilah, boom, perspektif kita dibalik total. Kalimat ini mengubah segalanya. Bencana itu bukan buat menghancurkan, tapi buat menguji. Menguji apa? Menguji keteguhan iman kita, menguji seberapa besar kita bergantung sama Dia. Dan pada akhirnya, membersihkan hati kita dari sandaran-sandaran selain Dia. Dan tujuan akhir dari semua ujian ini apa? Tujuannya adalah satu kesadaran yang paling puncak, bahwa pada hakikatnya, yang benar-benar bertindak, yang benar-benar punya kuasa di alam semesta ini, cuma ada satu. Inilah esensi dari keyakinan yang kita kenal sebagai tauhid, pemahaman mendalam bahwa segala sesuatu, baik itu yang kelihatan baik atau buruk, semuanya ada dalam genggamannya. Oke, kita sekarang sampai di puncaknya perjalanan ini. Sebuah konsep mistis yang jadi tujuan akhir para pencari sejati, fana atau penghancuran diri. Kedengarannya mungkin agak ngeri ya, tapi tunggu dulu, mari kita lihat lebih dalam, apa sih sebenarnya yang dimaksud? Jadi, apa sih artinya kehilangan diri sendiri ini? Apa kita jadi kayak hilang gitu aja, lenyap? Tentu bukan itu maksudnya. Ini pertanyaan yang dalam banget, jadi mari kita coba pahami definisinya. Gampangnya gini, fana itu adalah kondisi spiritual di mana akunya kita, ego kita, kemauan pribadi kita, ambisi kita, semua itu lebur, lenyap. Dan yang ada sebagai gantinya adalah kehendak Tuhan sepenuhnya. Jadi ini bukan kehancuran fisik, tapi kehancuran ego, sebuah keadaan pasrah yang paling total. Biar kita lebih kebayang, kitab ini ngasih 3 perumpamaan yang, luar biasa kuat. Coba bayangkan kepasrahan total seorang bayi di pelukan ibunya. Atau jenazah yang sama sekali nggak punya daya saat dimandikan oleh orang lain. Atau bola yang pasrah sepenuhnya, mau ditendang kemanapun sama pemainnya. Metafora-metafora ini nunjukin sebuah kondisi penyerahan diri yang absolut, di mana diri kita udah nggak punya daya dan upaya sama sekali. Oke, pertanyaannya sekarang, setelah diri kita ini hancur, terus apa? Selesai? Kosong? Nah, menurut Futuhul Ghaib, justru sebaliknya.
Ini bukan akhir, ini justru awal dari kehidupan yang baru, kehidupan yang sejati, setelah diri yang palsu itu sirna. Dan inilah hadiahnya. Inilah buah dari semua perjuangan tadi. Sebuah transformasi total. Ada janji kehidupan tanpa kematian spiritual, kekayaan batin tanpa kemiskinan, ilmu sejati tanpa kebodohan, dan rasa aman yang gak bisa digoyahkan lagi oleh rasa takut apapun. Tapi, dan ini yang paling penting, akhir dari perjalanan ini bukan buat nikmatin kedamaian sendirian. Orang yang udah sampai di level ini, dia menjadi pewaris para nabi, menjadi penjaga bagi umat manusia, dan menjadi sumber berkah buat dunia sekitarnya. Jadi tujuan akhirnya bukan untuk diri sendiri, tapi untuk menjadi rahmat bagi semesta. Kalimat ini, nih, yang merangkum semuanya dengan indah banget. Ini bukan cuma soal perbaikan diri, tapi ini tentang sebuah kelahiran kembali ke dalam eksistensi yang sangat sekali baru. Sebuah kehidupan yang abadi secara spiritual. Dan kita akan tutup pembahasan kita kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bareng-bareng. Kalau inti dari perjalanan ini adalah tentang membuang diri, maka pertanyaan terbesarnya adalah, kehidupan apa yang sebenarnya menanti kita di sisi lain? Kehidupan sejati macam apa yang dimulai saat diri yang kita kenal selama ini berakhir? Terima kasih sudah menyimak.